24 November 1971, Portland, Oregon. Pria misterius di Bandara Portland, D.B. Cooper lenyap di langit malam. Tak pernah ditemukan. Pria misterius di Bandara Portland 24 November 1971, 14.30. Sore hari yang mendung di Bandara Portland, Oregon. Seorang pria paruh baya berpenampilan rapi berjalan tenang menuju loket tiket Northwest Orient Airlines. Ia membayar tunai, menyebutkan nama Dan Cooper, dan tidak ada yang mencurigainya, hanya terlihat seperti pebisnis biasa yang akan melakukan perjalanan pendek ke Seattle. Pesawat baru mengudara, Cooper memanggil pramugari, menyerahkan secarik kertas kecil. Pramugari Florence mengira itu nomor telepon dari penumpang. Tapi ketika ia membacanya, wajahnya langsung pucat. Di kertas itu tertulis, "Aku membawa bom, aku ingin $200.000, atau semua orang di pesawat ini mati." Pesawat berputar di atas Seattle. 2 jam, FBI panik, polisi bersiaga. Tapi Cooper duduk tenang minum bourbonnya seolah ini bukan perampokan. Ini cuma perjalanan bisnis. Tuntutannya sederhana. Ia menuntut uang disiapkan dalam lembaran $20 Amerika Serikat. Tidak baru, tidak berurutan. FBI mencatat semua nomor seri. Dan tidak ada yang main-main. Di darat, kepanikan melanda. Agen FBI bergerak cepat. Ratusan petugas bersenjata mengepung landasan Seattle. Tapi tidak ada yang berani bertindak gegabah. Satu keputusan salah dan pesawat itu bisa meledak. Akhirnya mereka memutuskan penuhi semua tuntutan Cooper. Keselamatan penumpang adalah prioritas utama. Pesawat mendarat di Seattle. Di luar, ratusan petugas mengepung landasan dari kejauhan. Lampu sorot menyilaukan seluruh badan pesawat. Koper hitam berisi $200.000 uang tunai diantarkan masuk. Disusul 4 parasut militer. Cooper memeriksa semuanya satu persatu, menghitung uangnya, memeriksa setiap parasut. Tidak ada yang bisa menipu dia malam itu. Setelah semua tuntutan dipenuhi, Cooper memperbolehkan semua penumpang turun. Satu persatu mereka keluar dengan langkah cepat, wajah pucat, nafas lega. Di dalam pesawat yang kini hampir kosong itu, hanya tersisa Cooper, pilot, kopilot, dan 2 pramugari yang tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Pintu pesawat ditutup, pesawat mengudara kembali, menuju Reno. Tapi Cooper tidak duduk, dia bergerak ke belakang, memilih 2 parasut terbaik dari 4 yang ada. Lalu dengan tangan yang terlatih, dia mulai mengikat tas berisi $200.000 itu ke tubuhnya. Setiap simpulan tali dikencangkan dengan percaya diri. Seperti ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Di suatu titik di atas hutan Oregon, Cooper berdiri di pintu belakang pesawat yang terbuka lebar. Angin -7 derajat menghantam wajahnya. Hujan lebat, kegelapan total di bawah sana. Tidak ada lampu, tidak ada tanda kehidupan. Hanya hutan lebat dan kegelapan. Dan tanpa ragu, dia melompat, menghilang ke dalam malam. FBI langsung bergerak. Ratusan agen menyisir hutan lebat Washington dan Oregon. Helikopter terbang rendah dengan lampu sorot. Anjing pelacak dikerahkan. Tapi hutan itu terlalu lebat, terlalu gelap. Dan Cooper seolah ditelan bumi. 9 tahun berlalu, tahun 1980. Seorang anak kecil bernama Brian Ingram sedang bermain di tepi sungai Columbia. Tangannya menyentuh sesuatu di dalam tanah berlumpur. Dia menariknya keluar. Lembaran uang dolar yang sudah lapuk dan hancur. FBI memeriksa nomor serinya. Cocok, itu uang Cooper. Tapi Coopernya sendiri tidak pernah ditemukan, tidak hidup, tidak mati. 45 tahun setelah kejadian, FBI resmi menutup kasus D.B. Cooper. Lebih dari 1.000 tersangka diperiksa. Tidak satu pun terbukti. Papan investigasi yang pernah penuh foto dan benang merah itu kini kosong. D.B. Cooper adalah satu-satunya pembajak pesawat yang tidak pernah tertangkap dalam sejarah penerbangan dunia. Siapa sebenarnya D.B. Cooper? Apakah dia selamat dari lompatan itu? Apakah dia menikmati uang $200.000 di suatu tempat yang tenang? Atau apakah tubuhnya masih terkubur di suatu sudut hutan Oregon yang tidak pernah ditemukan? Sampai hari ini, tidak ada yang tahu dan mungkin tidak akan pernah ada yang tahu.